Coba deh kamu perhatikan sekitar. Akhir-akhir ini rasanya cuaca makin gak bisa ditebak ya. Panas terik bisa berubah jadi hujan deras hanya dalam hitungan jam. Tapi tahukah kamu, perubahan iklim yang kita rasakan setiap hari ini bukan cuma soal cuaca. Dampaknya jauh lebih luas, bahkan sampai ke hal yang paling sederhana dalam hidup kita, yaitu apa yang kita makan. Perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, tapi sudah menjadi kenyataan yang mengancam gizi dan ketahanan pangan keluarga di Indonesia. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perubahan iklim itu? Apakah ini hanya soal cuaca yang berubah-ubah, atau ada hal lain yang lebih dalam terjadi di baliknya? Perubahan iklim adalah perubahan besar pada suhu dan pola cuaca di seluruh dunia, yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara. Di Indonesia, dampaknya nyata, yaitu musim hujan makin panjang, suhu udara meningkat, permukaan laut naik, hingga menyebabkan rob di daerah pesisir, dan cuaca ekstrim seperti gelombang panas dan badai topan. Lalu, bagaimana perubahan iklim ini bisa mempengaruhi ketersediaan pangan di rumah tangga? Apakah benar kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrim bisa membuat hasil panen menurun dan harga bahan makanan semakin meningkat? Benar, kekeringan panjang, fenomena cuaca ekstrim, dan banjir besar membuat hasil pertanian dan perikanan berkurang. Kondisi ini dapat mengancam ketahanan pangan rumah tangga, terutama di daerah yang bergantung pada hasil produksi pertanian dan perikanan yang menjadikan mereka sebagai sumber utama pendapatan atau konsumsi pangan. Distribusi pangan juga terganggu karena banyak jalan rusak akibat bencana. Akibatnya, harga bahan makanan meningkat dan ketersediaannya jadi tidak stabil, terutama di daerah yang bergantung pada hasil tani dan tangkapan ikan karena terbatasnya akses pangan. Kalau bahan makanan sudah didapat dan harganya naik, bagaimana pengaruhnya terhadap pola makan keluarga? Ketika ketersediaan pangan di rumah tangga rendah, kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan makanan secara konsisten menjadi terbatas. Kondisi ini menciptakan ketahanan pangan rumah tangga yang rendah, di mana keluarga sulit merencanakan, mengakses, dan menyimpan pangan yang cukup dan bergizi. Akibatnya, pola makan keluarga menjadi kurang beragam dan sering bergantung pada jenis makanan yang tersedia secara terbatas, sehingga asupan makanan tidak selalu seimbang dan teratur. Tidak hanya itu, seringkali keluarga dengan kondisi ini mengandalkan makanan instan atau olahan yang tinggi kalori namun rendah nutrisi, karena anggapan bahwa makanan-makanan tersebut dapat mengenyangkan lebih lama. Siapa yang paling terdampak di perubahan pola makan akibat iklim ini? Semua kelompok usia bisa terdampak, tapi yang paling rentan adalah keluarga dengan ekonomi rendah, terutama ibu hamil, balita, dan lansia. Bayi dan balita berisiko mengalami stunting. Ibu hamil bisa kekurangan energi kronis dan anemia, sementara anak sekolah dan lansia rentan terhadap penyakit akibat kekurangan gizi. Kalau pola makan keluarga berubah dan gizi jadi tidak seimbang, apa dampaknya bagi kesehatan tubuh kita? Dampak pola makan dapat diklasifikasikan berdasarkan setiap kelompok usia. Pada bayi dan balita, meningkatkan kejadian stunting dan gizi kurang atau gizi buruk. Selain itu, kemungkinan terjadinya adanya gangguan tumbuh kembang. Pada ibu hamil dan menyusui, menyebabkan kekurangan energi kronis, anemia, dan peningkatan risiko BPLR, serta mempengaruhi kualitas ASI. Pada wanita usia subur, menyebabkan anemia, kek, dan gangguan kesehatan, serta memungkinkan gangguan perkembangan fisik serta kognitif. Pada dewasa, menyebabkan malnutrisi, penurunan daya tahan tubuh, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif atau metabolik. Pada lansia, keparahan riwayat risiko penyakit degeneratif, penurunan fungsi imun,
dan peningkatan risiko penyakit kronis serta dapat menurunkan kualitas hidup. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini? Kita bisa mulai dari langkah sederhana di rumah. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan dalam tubuh. Utamakan bahan pangan lokal sebagai sumber makanan sehari-hari. Mulai lakukan perencanaan menu sesuai dengan kebutuhan rumah tangga untuk menghindari sisa makanan berlebihan. Pisahkan sampah organik dan non-organik yang dapat dijadikan pupuk kompos. Mulai gunakan pekarangan rumah untuk menanam sayuran sederhana seperti kangkung, bayam, daun bawang, dan cabai di pot atau polybag. Apakah mungkin perubahan kecil dari dapur rumah kita bisa membantu melawan dampak besar dari perubahan iklim? Perubahan iklim memang tantangan besar bagi kita semua, tapi langkah kecil setiap keluarga bisa jadi solusi nyata. Dalam menjaga pola makan, memilih bahan lokal, dan mengurangi sampah makanan, kita bukan hanya sekedar menjaga tubuh tetap sehat, tapi juga ikut menjaga bumi untuk generasi yang akan datang.